Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video tentang informatika untuk masa depan. Perkenalkan, nama saya Mas Jari Saputra dari kelas 2 absen 21. Perkenalkan, nama saya Zakian Sebetiar, absen 35 dari kelas 2. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Wijaya, absen 9 22. Perkenalkan, nama saya Nurlina Dimarani, absen 26. Perkenalkan, nama saya Zekia Lela Suliha dari absen 36. Perkenalkan, saya Kristali Cahaya Ramadhanti dari absen 6. Di Indonesia ada suatu program yang bernama Smart City atau Kota Cerdas. Visi dari program ini adalah pengembangan perkotaan dengan cara mengintegrasikan teknologi informasi, teknologi komunikasi, beserta teknologi internet dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Program ini dibentuk untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya program ini, infrastruktur akan menjadi lebih mudah untuk dimanfaatkan dan diakses masyarakat dalam suatu kota. Tak hanya itu, program ini Smart City ini juga dapat membuat transparansi pada pemerintahan, sehingga kita sebagai masyarakat biasa dapat melihat kinerja dari pemerintah kita. Apa sih tujuan informatika untuk masa depan? Pada masa sekarang, informatika berperan besar dalam perkembangan dunia teknologi. Tujuan adanya informatika sendiri adalah untuk mengubah suatu data informasi menjadi sebuah pengetahuan yang dapat digunakan oleh manusia di kehidupan sehari-hari dan memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Kita bisa menyimpulkan bahwa informatika memiliki pengaruh yang besar di dunia elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat informatika untuk masa depan, yaitu adalah dapat mempelajari dan dapat menerapkan penggunaan teknologi komputer secara efisien dan efektif untuk mengolah atau mentransformasi data serta melakukan suatu proses logika. Yang kedua adalah lebih siap dan mampu menghadapi hal-hal yang tak terduga di masa depan. Yang ketiga adalah semakin terampil menemukan cara-cara baru dan menemukan ide-ide untuk meningkatkan kinerja. Dan yang keempat adalah menjadikan kita berpikir dewasa. Nah, dampak positif informatika sebagai masa depan, yang pertama adalah memudahkan seseorang untuk melakukan komunikasi dengan yang lainnya. Lalu, memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakannya. Yang ketiga adalah mudah untuk kita mengetahui budaya luar. Selanjutnya yaitu mudah menyebarkan karya-karya yang sudah kita buat. Dan yang terakhir adalah mudah melakukan pertukaran pelajar. Dampak negatif dari informatika untuk masa depan adalah yang pertama, menurunnya kualitas sumber daya manusia. Apabila seseorang terlalu sering menggunakan teknologi seperti handphone, membuat orang kecanduan teknologi sepanjang waktu seperti game online. Sehingga orang tersebut cenderung kurang memiliki wawasan yang luas terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah kejahatan cyber, seperti memunculkan tindakan kriminal, penyebaran informasi hoax, penipuan online shop, dan lain-lain. Yang ketiga ada penyebaran malware. Hal yang pada umumnya terjadi akibat malware adalah mendownload software dari tempat ilegal yang disisipkan pada malware. Yang keempat adalah meningkatkan jumlah pengangguran, karena teknologi masa depan akan menggantikan manusia dengan robot, dan berikut adalah contoh video dari robot yang dapat menggantikan manusia. Berbagai pekerjaan yang selama ini dilakukan karyawan pabrik memang telah digantikan oleh keberadaan mesin yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang cukup berat dan tentu saja lama ya, tidak perlu beristirahat. Makanya nggak heran jika ada pabrik di Tiongkok yang telah mengganti 90% pekerja manusianya dengan robot. Akankah robot akan mengancam manusia? Jadi belum lama ini Family Mart rilis robot barista yang bisa menyajikan 19 menu kopi hanya dalam waktu 1-2 menit saja. Bahkan di bulan Agustus tahun lalu, Elon Musk bilang akan mulai memproduksi Tesla Bot, sebuah robot yang bentuknya mirip manusia dan didesain untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya manual, repetitif, dan berbahaya. Menarik ya. Tapi apakah manusia akan benar-benar digantikan oleh robot?
Faktanya, berdasarkan sejarah, kemunculan teknologi baru juga akan melahirkan pekerjaan baru yang lebih banyak. Bahkan menurut temuan McKinsey di tahun 2030, permintaan tenaga kerja akan meningkat paling sedikit 21% dan paling banyak 33% atau setara 890 juta permintaan tenaga kerja baru. Gimana? Apakah pekerjaan kamu saat ini aman atau bisa digantikan oleh robot?